Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Septi untuk memimpin doa bersama-sama. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya kehadirannya. Septi, ya hadir. Rina hadir. Hasbi hadir. Sopa hadir. Rizka hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Betul Rina, sistem pencernaan. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem ekskresi pada manusia. Tujuan pembelajaran dari sistem ekskresi pada manusia ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran FAK, yaitu Visualization Auditory Kinesthetic. Siswa mampu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi, sehingga siswa dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, alangkah baiknya sekarang kita duduknya secara berkelompok dulu ya. Minggu kemarin sudah dibentukkan kelompoknya. Yuk, sekarang kita duduk berkelompok ya. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Di sini Ibu punya bahan ajar berupa scrapbook sistem ekskresi pada manusia. Coba dari kelompok mana yang bisa menyebutkan pengertian dari sistem ekskresi? Baik, kelompok 1. Betul sekali. Jadi, bisa diumpamakan misalnya setelah kita minum, kemudian bernapas, kemudian kita lari-lari, ternyata banyak sekali zat yang dikeluarkan di dalam tubuh kita. Nah, zat itu berupa sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan dari tubuh disebut ekskresi. Ekskresi ini penting bagi tubuh kita karena dia itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa racun, di mana ketika tidak dikeluarkan maka akan merusak organ-organ yang lain dan membuat terjadinya kematian. Selanjutnya kita masuk ke halaman awal. Di sini terdapat struktur dan fungsi. Coba dari kelompok mana yang bisa menyebutkan organ-organ apa saja yang termasuk ke dalam sistem ekskresi? Boleh kelompok 2? Ya, betul sekali. Jadi organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi diantaranya ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Kita beranjak ke halaman berikutnya. Di sini Ibu punya sebuah gambar. Kelompok mana yang bisa menjelaskan tentang organ pada gambar ini? Baik, kelompok 1. Betul sekali. Jadi organ ini namanya ginjal. Nah, ginjal ini terletak di pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kemudian sisa-sisa zat metabolisme yang dihasilkan dari ginjal tersebut berupa urin. Tahap pembentukan urin itu ada 3 tahap. Pertama ada filtrasi, kedua reabsorpsi, yang ketiga yaitu augmentasi. Nah, pada augmentasi, urin yang sudah jadi akan dialirkan melalui ureter menuju ke kantung kemih. Disinilah urin akan ditampung sementara di dalam kantung kemih. Kantung kemih ini bisa menyimpan sampai setengah liter urin yang nantinya akan dialirkan melalui ureter. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya sebuah gambar lagi. Coba kelompok mana lagi nih yang bisa menjawab dan menjelaskan ini adalah gambar apa? Baik, kelompok 2. Betul sekali. Nah, ini dinamakan organ kulit. Nah, kulit ini mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme berupa keringat. Selain itu, fungsi dari kulit juga yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Bagian-bagian dari kulit bisa kita lihat di sini yaitu adanya epidermis. Epidermis ini yaitu lapisan bagian atas. Nah, yang tersusun dari sel-sel epitel yang terkarotenasi. Setelah lapisan epidermis, di bawahnya ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini tersusun dari kelenjar minyak, kemudian ada serabut saraf, dan ada kelenjar keringat.
Di bawah lapisan dermis ada lapisan subkutan atau disebut lapisan hipodermis. Nah, pada lapisan hipodermis ini terdapat jaringan-jaringan ikat yang akan berfungsi sebagai mengikatnya kulit dengan tulang. Selanjutnya, ibu punya sebuah organ lagi. Ya, organ ini sudah tidak asing ya, karena minggu kemarin kita sudah membahas dalam pembahasan sistem pernapasan. Nah, ini adalah paru-paru, di mana paru-paru ini mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah organ yang tentunya kalian sudah tidak asing lagi, ini dinamakan hati. Nah, hati ini pun sudah dipelajari kemarin di pembahasan sistem pencernaan. Nah, jadi sisa-sisa zat metabolisme yang dihasilkan oleh hati ini berupa zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, itulah organ-organ yang terdapat pada sistem ekskresi. Nah, kemudian pada sistem ekskresi bila tidak dikeluarkan tentunya akan menyebabkan suatu penyakit. Di sini ibu sudah mencari beberapa penyakit yang biasa terjadi dari tiap-tiap organnya. Nah, sekarang di sini ada pada ginjal. Gangguan ini dinamakan nefris. Penyebab dari nefris ini yaitu gangguan pada nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus. Nah, jadi penyebabnya itu masuknya kembali asam urat dan urea ke dalam pembuluh darah. Nah, selanjutnya pada kulit. Ini yang sering terjadi yaitu kulit berjerawat. Nah, kulit berjerawat ini disebabkan karena adanya pembengkakan pada kelenjar minyak. Selanjutnya, contoh pada gangguan hati, di sini ada liver atau yang disebut penyakit kuning. Nah, tanda-tandanya biasanya kulit atau tubuh kita berwarna kuning dan mata pun berwarna kuning. Hal ini disebabkan karena kelebihan zat warna atau bilirubin yang seharusnya zat warna hati itu dikeluarkan, tetapi ini tidak dikeluarkan yang mengakibatkan kulit menjadi kuning atau disebut penyakit liver. Nah, pada gangguan pernapasan, di sini ibu punya contoh tentang asma. Nah, asma ini disebabkan karena penyempitan lubang pernapasan karena aktivitas dari otot epitel yang terus berkontraksi sehingga membuat penyempitan pada saluran napas. Nah, bisa dilihat di sini untuk saluran yang normal itu tidak ada penyempitan, tetapi pada yang asma itu lubang salurannya itu terjadi sebuah penyempitan. Itulah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut, sebaiknya kita selalu menjaga kondisi kesehatan. Di antaranya yaitu dengan memperbanyak minum air putih, maksimal 1 hari itu 8 gelas atau setara dengan 2 liter lebih. Kemudian berolahraga setiap hari atau secara rutin untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap fit. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi atau yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itulah pembahasan hari ini mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, oke, dari kelompok manakah yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita bahas hari ini? Baik, kelompok 4. Ya, silahkan. Betul sekali. Jadi, kesimpulannya anak-anak, sistem ekskresi merupakan sistem di mana terjadinya suatu pengeluaran atau suatu kinerja dari tubuh kita yang dikeluarkan dari zat-zat sisa metabolisme. Nah, organ-organ yang bekerja pada sistem ekskresi diantaranya ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Kemudian, penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi diantaranya ada nefris, asma, kulit berjerawat, dan penyakit kuning. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga sistem ekskresi diantaranya kita harus rajin minum air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter lebih. Kemudian berolahraga secara rutin dan jangan lupa makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, oh iya anak-anak, di sini ibu punya lembar kerja kegiatan siswa. Silakan kalian kerjakan secara individu. Kemudian untuk tugas kelompoknya, coba kalian membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai materi gelombang dan getaran. Untuk itu alangkah baiknya jika kalian membacanya terlebih dahulu. Nah, sekian dari ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Septi untuk memimpin doa bersama. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anak boleh dipersilakan untuk pulang.